Racikan rahasia Yamaha bisa bersaing dengan Ducati Marc Marquez. Yamaha terlihat semakin baik dari seri ke seri. Terakhir, pabrikan Garputala ini bahkan bisa salip menyalip dengan motor paling sempurna di MotoGP yang ditunggangi Marc Marquez, yakni Ducati Desmosedici EP25. Pada dua seri terakhir, Yamaha YZR M1 2025 yang dibesut Fabio Quartararo terbukti bisa bersaing di papan atas dan mampu naik podium di seri Spanyol, juga finish keempat di sprint race EP Prancis. Apa rahasia kebangkitan Yamaha? Pengamat MotoGP dari Tente Sports Michael Laverty menjelaskan, Yamaha telah melakukan sejumlah perbaikan di mesin Yamaha M1 terbaru. Gak jadi pakai mesin V4 dan tetap mempertahankan mesin 4 silinder segaris, tapi Yamaha meningkatkan torsi M1, akselerasi saat berbelok, termasuk dari aspek top speed. Biasanya, kombinasi itu membuat motor lebih sulit dikendarai. Tapi ini tidak. Jadi semua pebalap Yamaha senang, kata Laverty dikutip dari Crash. Laverty juga mengatakan bahwa Yamaha tak banyak melakukan ubahan yang radikal pada mesin M1 terbaru. Motor ini masih memiliki gaya yang khas dari Yamaha, tambah dia. Laverty mengaku dirinya telah berbicara banyak dengan insinyur Yamaha, Max Bartolini. Kata Bartolini, para insinyur Yamaha telah berupaya memberikan upgrade cengkeraman mekanis pada mesin. Mereka juga banyak mengerjakan paket aero tahun ini. Mirip seperti paket aero 2024, tetapi lebih banyak ventilasi. Bartolini juga menjelaskan bahwa kerja insinyur Yamaha terbatas karena konfigurasi mesin M1 yang masih menggunakan format inline. Dia, Max, mengatakan mereka sedikit terbatas karena lebarnya yang melintang di rangka mesin, sambung Laverty. Mereka perlu meningkatkan downforce, tapi ini adalah evolusi yang konstan. Mereka juga telah mengganti rangka beberapa kali tahun ini. Rangkanya sangat tipis. Ketebalan maksimum 10 mm, bahkan di sekitar ayunan dan poros lengan, yang biasanya Anda tambahkan kekuatan untuk menghindari puntiran saat akselerasi, katanya lagi. Ubahan lain yang dilakukan Yamaha meliputi lengan ayun aluminium, termasuk membuang hugger belakang, serta sensor inframerah pada ban belakang. Max mengatakan bahwa mereka terus berupaya untuk berkembang. Namun, setiap kali mereka berubah, mereka menemukan peningkatan di satu area, tetapi hal negatif di area lain, tukas Laverty. Sementara itu, LCR Honda berharap Johann Zarco tidak direbut tim pabrikan. Petinggi LCR Honda yaitu Lucio Cecchinello memuji peningkatan performa dari Johann Zarco di musim 2025 kali ini. Ia pun berharap Zarco dapat bertahan dan tidak direbut oleh tim pabrikan Honda pada masa mendatang. Dari 6 seri yang sudah berjalan di MotoGP 2025 kali ini, performa Johann Zarco dapat dikatakan cukup bagus. Ia berhasil menembus persaingan papan atas secara impresif dan mengalahkan rider-rider Honda lainnya. Bahkan pada seri terakhir di EP Prancis, Zarco dengan impresif meraih kemenangan di depan publik sendiri. Menanggapi performa impresif Zarco, Lucio Cecchinello mengatakan bahwa pihaknya sedang mengusahakan segala cara untuk mempertahankan sang pembalap untuk jangka panjang. Saya merasa Honda makin menganggap tim kami sebagai bagian dari keluarga mereka dan ini jelas bagi saya karena kami tak pernah mendapat dukungan yang begitu besar dari mereka, seperti yang kami rasakan saat ini. Ucap Cecchinello saat diwawancara oleh media setempat. Dan saya pikir, tujuan utama mereka adalah menempatkan sebanyak mungkin Honda di depan. Kami akan sangat senang jika Zarco bisa mempertimbangkan untuk bertahan di sini, juga untuk masa depan. Tapi kita tidak tahu, negosiasinya dengan Honda baru saja dimulai. Jadi, kita lihat saja nanti, tutupnya. Melihat performa Zarco yang lebih baik daripada Luca Marini dan Joan Mir, bukan tidak mungkin tim pabrikan Honda yang bakal tertarik untuk memberinya promosi. Menarik untuk dinanti bagaimana kelanjutan karir Zarco. Sementara itu, kerja bareng Marc Marquez bikin bos Ducati optimis bisa capai target penting. Bos Ducati, Gigi Dalinya menegaskan bahwa kerja bareng Marc Marquez punya efek mengesankan. Keahlian kakak Alex Marquez telah banyak ditunjukkan kepada jajaran petinggi Ducati dan dirasakan sepenuhnya oleh Gigi Dalinya. Sebagai satu tokoh yang mengembangkan motor Ducati sejak waktu yang lama, Gigi mengaku terbantu akan apa yang dilakukan Marquez. Berkat kerja dengan kekasih Gemma Pinto, Gigi mengaku bisa mencapai target-target penting Ducati. Diketahui, Marquez telah mengambil alih MotoGP di 2025 dengan cepat sejak beralih dari Ducati Gresini ke tim pabrikan. Rider nomor 93 telah merasakan motor lawas Ducati, YP23, saat berada di Gresini hingga Desmosedici baru, YP25, milik tim pabrikan. Musim 2025 ini dengan menunggangi motor spek pabrikan,
Marquez mampu menunjukkan taringnya dalam kejuaraan dunia. Terbukti dia mampu memuncaki klasemen MotoGP dengan keunggulan 22 poin di atas saudaranya, Alex Marquez. Rider asal Spanyol tersebut juga unggul sebanyak 55 poin dari rekan setimnya, Pecco Bagnaia, di tabel klasemen MotoGP 2025. Namun, pekerjaannya yang jauh dari sorotan media, di dalam garasi, dan bukannya gaya membalapnya yang luar biasa, yang membuat dalinya menuai pujian. Saya pikir dia sangat tepat dalam indikasi yang dia berikan, kata General Manager Ducati, Gigi Dalinya melansir DAZN yang dikutip Crash. Lalu ada teknisi, yang harus mendengarkan komentar pembalap dan mencoba melihatnya tercermin dalam telemetri. Karena kami adalah insinyur dan kami harus menghargai angka dan bukan kata-kata. Bagi kami, penting untuk memahami apa yang disampaikan rider saat melihat telemetri. Hanya dengan cara ini kami bisa mengambil langkah maju, ungkap Gigi soal kinerja Marquez sejauh ini. Kesan lain yang dirasakan oleh sang manajer tim Bologna Bullets adalah kemampuan Marquez menggunakan materi yang dimiliki. Terlepas adanya kecelakaan saat balapan di kota Dangeres, menurut Gigi tak mengganggu Ducati untuk mencapai target penting. Saya sangat senang bisa bekerja sama dengan Mark. Dia adalah pembalap yang, selain menjadi pembalap yang sangat cepat, juga menggunakan semua materi yang dimilikinya dengan baik, papar Gigi. Ia mengalami 2 kecelakaan, menurut saya, lebih karena kurangnya kejernihan daripada karena kesalahan dalam berkendara. Itulah mengapa saya pikir kami bisa mengandalkannya untuk mencoba meraih target-target penting, tambah sang bos. Tak ingin terus memuji Marc Marquez yang memang punya kemampuan lebih musim 2025 ini, Gigi juga menyebut peran dari Bagnaia. Rekan Davide Tardozzi tersebut juga tengah berupaya untuk meraih hal-hal baik bersama Pecco Bagnaia. Memang, posisi Bagnaia saat ini sedang tidak baik-baik saja setelah hasil pilu di seri Prancis. Gigi tetap menantikan taji murid Valentino Rossi. Kami sedang berusaha untuk bisa meraih hal yang sama seperti Pecco, Bagnaia, jelas Gigi. Akhir pekan lalu di MotoGP Prancis, Marquez telah memenangkan sprint dan finish di posisi kedua di main race. Setelah ini Marquez menuju agenda balapan seri selanjutnya yang dijadwalkan berlangsung di sirkuit Silverstone, Inggris. Sementara itu, Fabio Di Giannantonio, jangan salah. Ducati EP25 bukan dibuat untuk Marquez, tapi kenapa dia bisa sangat cepat? Fabio Di Giannantonio buka suara, dia mengatakan yang intinya, bukan motor Ducati yang dibuat dengan menyesuaikan gaya balap Marquez, tapi Marquez lah yang hebat yang beradaptasi dengan baik. Fabio Di Gia mengendarai Ducati spek pabrikan di musim MotoGP 2025 sama dengan yang dipakai Pecco dan Marc. Pembalap VR46 itu kini berada di peringkat kelima di klasemen dan membantah hipotesis tentang motor yang direvolusi atas keinginan Marc Marquez. Marc Marquez mengawali musim MotoGP 2025 dengan kuat, memimpin klasemen dan mengukuhkan dirinya sebagai favorit kuat untuk gelar juara dunia. Pembalap asal Cervera dan Ducati EP25 langsung nyetel. Cucok sedemikian rupa sehingga tampaknya motor itu secara bertahap beradaptasi dengan gaya balapnya. Di garasi Ducati yang lain, Pecco Bagnaia sedang mengalami salah satu momen terburuk dalam karirnya. Setelah meraih kemenangan berulang kali dalam 3 atau 4 tahun terakhir, dia terlihat dalam bayang-bayang Marc. Fabio Di Giannantonio berbicara tentang evolusi Desmosedici EP25. Di mana tahun ini perusahaan Borgo Panigale telah memutuskan untuk menurunkan 3 prototipe spek resmi, yang ketiga untuk Di Giannantonio dari tim Pertamina Enduro VR46. Pembalap asal Roma itu saat ini berada di posisi kelima dalam klasemen dan yakin ia memiliki potensi yang tepat untuk meraih podium setiap akhir pekan. Kami seharusnya bisa berada di posisi 3 teratas setiap balapan hari Minggu. Ini bukan sekedar membanggakan diri, ini soal kesadaran, kata Di Gia selama GP Le Mans, mengakui bahwa ia memiliki tim yang luar biasa dan motor pemenang, karena motornya sama dengan yang dipakai Marc. Ditanya apakah evolusi terbaru Ducati dibuat khusus untuk Marquez, Di Giannantonio tidak ragu-ragu menjawab bahwa menurutnya, performa luar biasa Marc Marquez bukan karena motor Ducatinya yang diubah sesuai gaya balapnya, tapi karena bakat alami Marquez sendiri. Sejauh yang saya tahu, semua motor itu sama, tapi kita harus bertanya pada Gigi.
Ini adalah motor yang telah dikembangkan selama beberapa tahun terakhir oleh Pecco, bersama dengan tim penguji dan semua pebalap resmi yang saling mengikuti. Kata Di Giannantonio mengenang proses panjang pengembangan Desmosedici yang dimulai oleh Andrea Dovizioso dan dibawa menuju kesuksesan juara dunia oleh Bagnaia. Membuat motor Ducati YP25 menjadi sekompetitif dan cepat di tangan Marquez saat ini dalam waktu singkat sungguh tidak logis. Bukan teknisi yang mengadaptasi Ducati agar sesuai dengan Marc. Karena musim MotoGP baru dimulai dengan 6 balapan. Bahkan kondisi Marc saat ini tidak seperti saat dia di Honda. Saya tidak berpikir bahwa tiba-tiba kita semua akan dipaksa untuk mengendarai, seperti Marc Marquez, seperti yang terjadi saat ia masih di Honda. Di mana hanya dia yang mampu mengeluarkan kemampuan terbaik dari RC213V. Rahasia kesuksesannya dengan Desmosedici terletak di tempat lain. Jorge Martin menang dengan motor Ducati pada tahun 2024, Pecco Bagnaia pada 2 musim MotoGP sebelumnya. Jadi apa yang kurang bagi Di Gia untuk mencapai kemenangannya? Untuk menang, pembalap harus lebih terampil daripada yang lain. Kita harus tetap fokus, kita tidak boleh bersikap dangkal, karena penting untuk meningkatkan kemampuan agar bisa mencapai tujuan kita, pungkasnya.